Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Bima, kita akan simak terlebih dahulu pembukaan dari IHSG di pukul 9.00 WIB. Sejauh ini IHSG bergerak, ya, boleh diarahkan ke arah IHSG teman-teman. Ya, IHSG sejauh ini bergerak menguat 1,59% di level 7.452,224. Kemudian pergerakan dari top gainers ada Bumi, BMRI, BP, PTRO dan juga Antam. Top losers ada Medco, kemudian juga Energi, Pegas, Elsa dan juga ESA. Dan juga pergerakan sektoral sejauh ini bergerak menguat secara keseluruhan. Untuk sektor industri yang menguat 2,9%, disusul oleh sektor cyclic, kemudian basic industries dan juga infrastruktur, dan juga pergerakan untuk sektor kesehatan sejauh ini berada di zona merah. Dan berikutnya kita simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Ya, untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka menguat dengan Nikkei 225 dibuka menguat 3,06% di level 54.359. SCI Singapura dibuka menguat 1,6% di level 4.832. Kospi Korea dibuka menguat 6,07% ke level 5.570 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 1,31% di level 25.740. Dan berikutnya pemirsa, untuk saham-saham pilihan pagi hari ini dari Mas Bima. Yang antaranya adalah ada PTBA dengan support di 2.800, resistensi di 3.300. Kemudian juga ada ESA dengan support di 720, resistensi di 850. BUFA dengan support di 1.000 dan resistensi 1.265. Dan ARCI dengan support di 1.550 dan resistensi 1.770. Dengan seluruh saham di pagi hari ini direkomendasikan buy. Kita ke saham pilihan dari Mas Bayu. Yang pertama adalah masuk kami Mas Bima. PTBA Mas Bima seperti apa analisis lengkapnya? Ya, PTBA kalau kita perhatikan ini adalah tipe saham untuk jangka waktu menengah, Mas Wiki. Jadi saya rekomendasikan untuk PTBA ini untuk paling tidak kita bisa pertahankan bahkan nanti bisa sampai untuk di bulan April. Selain karena trennya ini posisinya uptrend dan kalau kita perhatikan sebenarnya di sektor batubara ini cukup menarik. Ada siklus 4 tahunan ya di sektor batubara yang kalau kita lihat terakhir menguat memang di tahun 2022 kemarin dan sekarang sudah masuk 4 tahun berikutnya. Artinya di tahun 2026 ini ada peluang saham-saham batubara mengalami penguatan ya dari sisi kita perhatikan grafik dan juga kita perhatikan siklus 4 tahunnya. Dan kalau kita lihat juga dalam 6 hari terakhir untuk saham PTBA ini sudah ada akumulasi investor asing 6 hari berturut-turut ya posisi net buy dengan total 327 miliar. Menarik untuk PTBA, ini target saya di level 3.300, di sekitar potensial profitnya itu sekitar 12% dengan level stop loss di 2.800 atau sekitar 5% ya dari harga entry-nya di 2950. Oke, PTBA dikoleksi untuk jangka menengah ke panjang atau pendek saja, Mas Bima? Untuk jangka menengah pendek ya, tidak untuk jangka panjang. Baik, oke. Memanfaatkan potensial rebound untuk PTBA begitu ya. Baik, dari PTBA kita ke saham berikutnya, silakan Mas Bima. Ya, ada saham ESA, ini juga saya rekomendasikan beli di level 755. Pagi ini ada koreksi, ya bisa dimanfaatkan untuk bisa dilakukan pembelian selama masih ada di level stop loss. Saat ini level stop loss-nya itu ada di atas 720 dengan target itu ada di level 850 untuk saham ESA. Ini juga salah satu saham yang cukup defensif ya. Dalam keadaan IHSG yang turun kemarin, ESA ini menjadi salah satu saham yang cukup kuat secara trennya. Saya rekomendasikan untuk saham ESA untuk pembelian di antara level 720 sampai 755. Oke. Sama untuk jangka pendek juga untuk ESA? Ya, untuk short term untuk saham ESA. Baik, dari ESA kita ke BUFA, seperti apa Mas Bima? Saham BUFA juga salah satu saham yang kemarin sempat ada akumulasi dari investor asing itu sekitar 29 miliar. Kita targetkan untuk saham BUFA untuk pembelian di 1050 dengan target itu di 1265 dan level stop loss-nya di level psikologis di level 1000. Ini cukup menarik ya, momentumnya sangat menarik dan dari sisi candlestick grafik juga cukup oke untuk jangka waktu pendek ya, manfaatkan saja untuk bisa trading untuk sampai di akhir pekan ini ya untuk saham BUFA.
Oke, untuk BUFA dengan support di 1000, kemudian juga resistance di 1265, rekomendasinya buy. Untuk BUFA juga pendek saja ya? Ya, untuk jangka waktu pendek. Baik, dari BUFA kita ke Archie, Mas Bima, silakan. Ya, saham Archie juga yang salah satu yang cukup menarik pagi ini, baik BUFA maupun Archie sudah menguat ya. Kita rekomendasikan dengan target saham Archie itu di 1770 dengan level stop loss-nya 1550. Archie juga salah satu saham yang cukup menarik diperhatikan karena kemarin juga investor asingnya itu ada di level sekitar 19 miliar. Salah satunya juga dari UBS yang mengakumulasi. Saya pikir ini cukup menarik. Potensial profit 11% berbanding dengan potensial loss di minus 3% untuk stop loss-nya. Jadi bisa cukup menarik ya risk reward di saham Archie. Baik, sejauh ini untuk pembukaan dari IHSG bergerak menguat, apa sebetulnya katalis positif yang paling realistis lah yang bisa mengubah sentimen pasar dalam waktu dekat sebetulnya Mas Bima? Ya, selain daripada pernyataan Donald Trump ya bahwa perang akan segera berakhir dan juga responnya justru berbanding positif karena harga oil ataupun beberapa komoditas mengalami pelemahan. Artinya memang ini menjadi indikasi yang selalu bertolak belakang. Ketika kondisi marketnya positif ya berarti memang oil yang sebelumnya menguat justru berbalik arah menurun. Dan juga ditambah lagi ya sektor beberapa pembukaan opening di pagi hari ini di market Asia, salah satunya tadi dari Kospi yang memang sudah menguat bahkan sampai 6%. Ini menjadi sinyal positif ya untuk market kita. Tapi ingat, sekali lagi saya ingatkan bahwa penguatan di pagi hari ini atau di hari ini manfaatkan untuk jangka waktu pendek terlebih dahulu. Terutama jika sudah mendapatkan profit, ya bisa dilakukan taking profit terlebih dahulu. Baik, terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan juga walaupun memang secara harga energi sendiri volatile, tapi secara tren masih kemudian menunjukkan penguatan begitu. Sejauh mana hal ini nampaknya akan menjadi satu challenge yang cukup concerning untuk pelaku pasar di dalam negeri, Mas Bima? Ya, saya pikir kita perlu mencermati ya bahwa memang kondisi di level 17.000 saat ini ya, level rupiah kita sudah sangat tinggi sebenarnya, tapi tidak sedang menjadi perhatian di market ya. Perhatian market lebih sensitif terhadap informasi-informasi terhadap misalkan seperti ke suku bunga saat ini atau seperti ke MSCI, bisa jadi juga mengarah ke perperangan saat ini. Jadi isu sensitif yang bisa mempengaruhi market, sebenarnya rupiah 17.000 ini sangat penting harus kita perhatikan ya, walaupun nanti kita bisa memilih ya emiten mana yang diuntungkan maupun emiten mana yang dirugikan atas pelemahan rupiah ini. Tapi karena sekarang tidak sesensitif berita-berita yang lain, sehingga kita memang perhatikan level rupiah ini untuk memilih sahamnya saja. Jadi pilih saham yang memang diuntungkan dari dari pelemahan rupiah saat ini. Baik, proyeksi pergerakan IHSG di hari ini, Mas Bima? Ya, saya pikir kita masih berpotensi closing di sore hari ini menguat ya. Ini di level sekitar 7.482 saat ini. Saya prediksi paling tidak IHSG kita masih bisa closing di atas 1% ya, Mas Wiki, sampai dengan di sore hari ini. Baik, Mas Bima, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Semoga analisis yang Anda sampaikan dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya di hari ini. Namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Bima, terima kasih. Sukses selalu untuk Anda. Sehat selalu, Mas Bima. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Mas Wiki. Selamat pagi.